Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Sarah Wijayanto. Sarah, apa kabar? Baik, Mas Bayu. Akhirnya kita bisa ketemu di meja ini Yes. ya. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Thank you for having me. Dari sekian banyak kejadian yang pernah kamu alamin nih ya, Yes. ada nggak satu hal yang sampai sekarang tuh masih berkesan banget? Ada. Seperti apa ceritanya? Salah Sarah? satu yang menakutkan juga gitu kan. Jadi yang diserang itu adalah salah satu kru. Gimana ceritanya? Waktu itu kameramen. Oke. Jadi ada beberapa orang yang kesurupan. Itu bergantian gitu. Dan salah satunya menyerang campers. Dan kita lagi lengah, lagi ngurusin yang satu lagi. Tiba-tiba dia lari ke dalam gedung. Dia mau loncat. Si campers ini? Ya, dari lantai 2. Kita terus terang karena itu chaos banget, kita bingung. Ini kenapa gitu, dan waktu itu aku sama sekali nggak bisa melihat ini ada apa karena saking terlalu chaos gitu. Ngurusin yang ini nih, Ada banyak yang kasihan kan. kesurupan. Sudah gitu, oke, kita sekarang udah wrap it up, kita harus pergi dari sini, keluar dari area situ, baru terlihat ternyata yang masuk ke dalam si campers ini adalah sosok perempuan yang meninggalnya bunuh diri lompat. Dia mau reka adegan gitu? Iya, Tapi nggak kejadian kan? enggak, alhamdulillah semua pada sigap, jadi sempet dipegangin Kita- gitu ya. Dan akhirnya setelah itu netral. Netral, tapi ya itu takut banget terjadi apa-apa sama kru, itu paling takut. Tapi memang banyak ya kejadian, maksudnya ada arwah yang gentayangan karena bunuh diri atau apapun itu penyebab kematiannya. Dia seperti ingin ngasih tahu kalau saya matinya seperti ini, meninggalnya begini gitu. Iya, tapi waktu itu ya dia ekstrim ya, maksudnya dia ingin mengulang apa yang dilakukan, tapi kan bisa melukai yang punya badan ini. Punya badan. Aduh. Mudah-mudahan sih malam hari ini nggak ada kejadian-kejadian seperti ya, Zat. Ya, mudah-mudahan aman. Amin. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu sosok jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asti. Malam, selamat Apa yang malam. mau Mbak Asti ceritakan pada kami? Iya, saya mau bercerita bahwa saya itu menyimpan dendam kepada suami dan mertua saya karena mereka telah bersekutu dengan makhluk gaib sehingga telah memakan beberapa janin dari rahim saya. Sudah ada 6 janin kurang lebih, dan hidup sekarang anak saya yang hidup ada 4. Empat. Sekarang 4 anak yang hidup dan ada 6 janin yang sudah keluar dari rahim saya. Gimana Anda bisa tahu ini ada perlakuan dari keluarga? Iya, saya memang sudah mengetahui kalau suami saya dari masih sekolah sudah mengajar ilmu-ilmu hitam gitu, belajar ilmu hitam. Tapi Ya, ilmu hitam itu digunakan untuk apa? mereka ingin dilihat berwibawa di kampungnya seperti itu, dan begitu juga biar dihormati seperti itu. Anda yakin ini bukan karena faktor medis? Bukan. Keguguran? Bukan, sampai 6 kali itu loh. Dan setiap kali saya hamil, dia tidak pernah suka. Padahal kita sudah menikah. Itu dia sebabnya. Jadi setiap kali saya hamil, saya disuruh minum obat apa untuk gugur. Supaya keguguran, Iya, supaya keluar? Betul. Akhirnya ada yang keluar, dan memang izin Tuhan mungkin ada yang jadi. Sampai sekarang anak saya akhirnya 4, kayak gitu. Gitu. Ada yang bertanya, Sar? Enggak, aku masih mencoba untuk mendengarkannya. Iya. Oke, tapi sekarang yang 4 sehat? Sehat, hidup. Nah, terus sekarang suami dan mertua? Mertua, nah, pada saat itu saya sempat
Akhirnya saya mencoba mendatangi orang pintar dan saya dikasih kayak semacam jimat ya dari dia, tapi jimatnya juga dari semacam terong, lidi aren kayak gitu, celana dalamnya dia ya kan. Katanya dengan alasan ya supaya untuk mematikan kelaminnya gitu, karena kan dia sudah menyakiti saya dengan memakan janin itu ya. Akhirnya pada saat itu suami dan bapaknya sakit berbarengan. Sekarang masih dalam Dan kondisi sakit? sekarang suami masih dalam kondisi sakit dan mertua saya meninggal. Karena apa? Saya nggak bisa bilang karena itu ya, karena kan meninggal emang kuasa Tuhan. Cuman saya berpikir apa karena itu gitu. Soalnya sempat mertua saya bilang minta maaf sama saya. Itu apa artinya saya kurang tahu. Baik, Mbak Asti, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam hari ini? Aku ingin supaya suami saya jangan ada jinnya lagi di dalam badannya, karena masih ada sampai saat ini juga. Saya merasakan. Merasakan dan pernah melihat Seperti apa yang dilihat? perempuan tua, rambutnya panjang, mukanya nggak beraturan kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Asti bisa mendapatkan solusi dari masalahnya dan mudah-mudahan benar-benar bisa hilang kalaupun ada jin dalam diri suaminya Mbak Asti, sehingga keluarga akan kembali normal dan bahagia ya. Kemudian anak-anaknya supaya sehat. Kami akan ajak Mbak Asti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asti terlahir dengan tanggal lahir 30 Oktober 1982. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pendendam dan mudah sekali sakit hati. Hal ini membuat ia mencoba mencelakakan orang lain yang menyakitinya dengan ilmu hitam. Saya melihat korban dari perbuatan Asti juga memiliki ilmu hitam. Saya merasakan adanya perang ilmu gaib. Merasakan energi yang sangat panas hadir pada saat ini. Energi ini berasal dari sosok makhluk gaib yang telah lama tinggal bersama Asti. Saya melihat ada sosok jin yang mendiami Asti. Jin berbadan ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Sakar hari ini. Oke. Asti dengan tanggal lahir 30 bulan 10 1982. Asti mencurigai suaminya dan ayah mertuanya ini bersekutu dengan jin. Ada satu perjanjian sehingga setiap janin yang dikandungnya itu selalu diambil sebagai tumbal. Sudah ada 6 janin yang keguguran, tapi 4 selamat ya. Sekarang juga baik-baik aja kondisinya. Ayah mertuanya sudah meninggal dunia dan tapi dicurigai sang suami masih ada sosok jin yang menghuni dalam diri si suaminya ya. Makanya malam hari ini ingin mengetahui dan mudah-mudahan bisa menghilangkan sosok gaib itu. Ya. Dihantuinya setiap jam-jam berapa aja. Setiap malam. Dan hampir itu semua terjadi gak bisa tidur dong. Iya, hampir setiap malam. Saya juga memang tidak pernah tidur. Saya tidur pasti sesudah subuh, itu pasti tidurnya kayak gitu. Adakah bunyi-bunyi lain selain dari penampakan? Bunyi-bunyi orang berjalan di atas gitu, kayak duk-duk-duk gitu. Paling bunyi-bunyi aja. Oke. Aduh, saya Mbak Sarah. Suti datang ya hari ini Ikut, tapi ada di belakang. di belakang. Suti itu seperti Siti Jasmia Iya. yang selalu menemani Roy. Kalau Suti ini yang menemani Sarah. Iya, tapi dia kadang suka ikut, Kadang ikut. tapi nggak selalu. Oke. Selalu kalau melihat dari kejauhan. Tapi kadang kalau misalnya lagi
sedih atau lagi kayak lagi mikirin sesuatu, dia kadang suka datang mendekat. Itu seperti sahabat yang nggak apa-apa, jangan sedih. Lebih tenang sekarang. Sosok yang menyeramkan. Saya melihat di dalam tubuh partisipan kita. Ini Mbak Asti ya. Mbak Asti, apakah Mbak Sarah juga melihat hal yang sama? Dengan wajah yang sangat beringas, menyeramkan sekali. Ini wanita tua ya. Wanita tua yang hidupnya udah 100 tahun lebih. Dia nggak suka fotonya digambar. Oh, dia ngelihat wajahnya sendiri ya. Oke, let's play again. Play game. Dijelasin aja, dijelasin. Dijelasin pasti dia. Dijelasin. Apa nih? Hah? Nggak apa-apa. Apa biar? Menurut Mbak, Gak apa-apa, jadi bisa tahu kenapa kan. Kita kan masih teka-teki ini. Iya, ini sebenarnya apa yang terjadi kalau bisa seperti ini? kalau kita kita gambar lagi, dia akan kemasukan lagi. Jadi kita akan cari tahu lewat situ ya. Ya, mungkin bisa lebih jelas ada Iya. apa ya? Nanti kayak bisa keungkap sebenarnya apa yang terjadi. Kayak sosok kuntilanak. Ada di dalam dia. Mau apa kamu kesini? Kamu yang mau apa kesini? Aku tidak bolehkan jiwa ini kesini. Tidak bolehkan orang ini kesini. Ini rumah kami bertiga, dan kamu hanya seorang pendatang di sini. Tuan rumahnya saya dan Bayi. Untuk apa kamu suruh dia datang ke sini? Untuk apa? Saya nggak suka si Asti datang. Kamu nggak suka kan Nggak suka, dilukis? aku benci kamu. Saya akan terus menggambar sampai kamu ngakui semuanya. Ini rambut kamu kan yang panjang itu kan? Rambut aku panjang. Aku akan selalu buat rumah tangga mereka itu hancur berantakan dengan rambutku yang berjatuhan di lantai. Biar mereka itu cerai. Mau apa sekarang selain dari itu? Kalau kamu mau Aku akan miliki laki-laki itu. Aku miliki laki-laki itu. Oh, dia mau memiliki suaminya sebenarnya. masa ada Kamu disuruh siapa sih? Disuruh siapa? Dari dulu aku sudah ada di kampung itu. Ada yang nyuruh? Keluarganya. Keluarganya? Keluarganya tidak suka kalau dia menikah. Lebih baik dia itu menjadi bujang seumur hidup. Apa itu rambut aku? Ya, semakin kamu gak suka, semakin aku gambar. Ini dia disuruh suami sama mertuanya. Suami dan mertua. Iya, yang nyuruh dia. Dia bilang keluarga tadi. Iya, keluarga itu maksudnya Tapi kenapa ya maksudnya? Kenapa dia mau milikin sesuatu. milikin si anaknya gitu ya? Iya. Nyekip anaknya itu kenapa gitu? Dia akan bisa kaya. Dengan makan janin-janin dia bisa kaya. Jangan itu dia. Terus saya nggak percaya sama kamu. Saya ngerasa ada 3 orang dan
makhluknya berganti-gantian masuk ke sini, masuk sana, dan yang lain-lain lagi gitu. Seperti itu sih. Saya merasa Asti juga dikendalikan sih. Dingin di kuburan. Dingin di kuburan. Dingin di kuburan. Baju aku mana? Aku dingin. Kenapa dibuang-buang terus aku? Jahat, ayah jahat. Yang panjang deh. Ayah jahat. Ayah jahat. Ayah jahat. Aku dibuang. Sering di. Aku dibuang. Ayah jahat. Ayah jahat, aku dibuang. Keluarganya melakukan praktek ilmu hitam untuk kekayaan. Yang salah satunya ini nih, membutuhkan ini. 6 janin. Tapi, tapi kenapa dia yang diserang ya? Karena dia kawin sama Am. Iya kan? Apa emang sebenarnya supaya dia mengandung terus biar Oh, dia supaya ambil dapat terus janin kayak terus. Jadi sengaja kawin, hamil, Iya. dan karena 6 janin itu kan. Dan makhluk ini muncul ya seperti ini, ganasnya. Bener-bener ini rambutnya sampai ngikat-ngikat kepala orang. Gitu. ini masih akan ada tumbal-tumbal berikutnya jadinya. Masih adanya tumbal-tumbal berikutnya. Saya rasa masih. Mbak Asti, kamu sudah kembali sini? Iya, aku udah kembali. Dia tadi ini ya Mbak Sarah, sempet dia tuh hilang dari tubuhnya. Iya. Kosong, blank. Kamu sadar nggak tadi? Sama sekali. Wah, nggak ingat apa-apa. Tadi aku sempet kosong soalnya, jadi mungkin rasukannya. Ini sering mengalami hal seperti ini. Kalau bertengkar sama suami, aku suka Tiba-tiba hilang. tiba-tiba hilang dan ngamuk gitu, keluar marah kayak gitu. Oke. Kamu pernah ketemu dengan sosok yang digambar di meja ini? Iya, pernah. Setiap malam. Ini pernah ngeliat? Setiap malam. Menurut Mbak, ini positif atau negatif? Negatif. Sudah pasti negatif. Iya ya. Dan saya punya perasaan, nih Roy Kiyoshi ya, saya punya perasaan Mbak Asti ini mau lepas tapi takut setengah-setengah ya. Mau lepas dari? Gini. Iya. Kamu beneran nggak tahu Enggak. soal ini? Aku tahu. Hah? Aku pernah lihat juga. Nggak, maksudnya tujuan awalnya itu beneran nggak tahu? Oh, tujuan awalnya nggak tahu. Kita nggak ada omongan dan nggak ada komitmen untuk apa-apa gitu kan. Tujuan awalnya nggak tahu. Tujuan suami melakukan ini semua, ya praktek ilmu hitam. Tahu nggak Mbak Asti? Enggak, dia kan diem dan dia nggak bakal cerita itu. Ya dia mungkin nggak cerita, tapi Mbak Asti tahu. Oh, aku tahu. Untuk apa? Kekayaan. Ya memang selama ini kalau dia bertengkar sama aku selalu bilang aku mau cari yang lebih kaya kayak gitu. Jadi udah sana kamu pergi aja gitu, selalu ucap-ucap cerai-cerai gitu. Selalu berucap cerai. Selalu berucap cerai dan dia bilang kalau hidup sama yang lain bisa lebih kaya dibandingin sama kamu kayak gitu. Kamu curiga dia sebenarnya juga ya, nanti dia tahu tapi ya udahlah gitu. Mbak Asti, ada sesuatu yang kamu sembunyikan nggak dari kita bertiga? Mungkin kamu bawa jimat apa? Ya itu yang dari orang pintar itu. Apa? Saya boleh lihat? Boleh. Kita ambil ya. Astaga. Ini. Oh ini dia bilang Memang tadi itu. seperti ini yang dia kasih karena aku memang ke daerah Laos.
Dapat dari mana ini? Di Aku waktu tempatnya itu di mana? datang ke daerah kayak Ada apa aja itu? ini maaf, Apa aja itu? ini maaf. Suami. Terong lidi aren sama benang untuk ngikatnya. Lidi Aren. Ya. Bagaimana? Saya boleh tahu nggak reka adegannya seperti apa? Jadi gue begini. Maaf ya. Jadi kurang lebih ya, gini ya. Supaya nurut suaminya gitu. Bukan, dia bilang biar mati itunya, Biar mati. biar nggak berfungsi. Ini ditusuk. Alat vital itu. Biar nggak Biar nggak berfungsi. berfungsi. Biar. Iya. Oh, iya. Ini ditusukin di tengahnya terus begini. Gitu, langsung dipendam. Memang kita udah pendam sih. Udah ada yang dipendam? Udah, makanya ini kan ini apa? Berarti nggak berfungsi nih? Iya, sekarang kan sakit dia. Sebentar, yang nanam ini siapa? Orang itunya. Si dukun itu. Mm-mm. Dan akunya juga lihat ikut gitu. Kamu lihat dikubur. Mm-mm. Itu beneran suaminya sakit karena dia melakukan hal ini apa? Iya, makanya sejak saya habis begini, antara suami dan mertua saya sakit berdua kan mereka gitu. Akhirnya yang mertua meninggal, Suami sakit sampai sekarang. sakit. Kalau dari saya sih sedikit banyak ada pengaruhnya juga ya. Ada sedikit hawa energi negatif di situ. Pelaku mistis. Pengamis. Foto suami nggak? Perlu foto suami? Perlu dong. Ada. Maaf, masih sakit suaminya. Suaminya sakit. Aduh. Saya kasihan sama suami kamu. Apa yang kamu lihat, Ray? Kondisinya akan buruk ke depannya. Tapi jangan sampai kebablasan itu nggak diobati medis, harus medis gitu. Karena udah ke fisik ya, Iya, biasanya karena kalau udah ke kelamaan udah ke fisik dan kayaknya harus tetap dibawa ke dokter. Tetap Bener. ya. Ada penanganan medis. Benar, gitu. benar. Dan kalau benda-benda itu saya hancurkan dan dibakar, Boleh? boleh? Boleh. Minyak itu untuk apa? Itu dia kasih kayak melati gitu sih, bunga melati aja, bawa-bawa Setelah itu melati. dikubur? Mm-mm. Tapi kalau ini yang dibakar tapi udah ada yang dikubur, Ray. Iya, dan dikubur ya. Kamu tahu nggak di mana nguburnya? Di tempat dekat rumahnya itu orang yang aku datangin. Mbak Astisinya udah rela ya untuk saya sita semuanya. Ya, nggak apa-apa. Mbak ada vision apa Mbak? Ya kalau misalnya memang mau membersihkan semuanya, kamunya juga harus ikhlas. Jadi biar Roy ngebantunya juga bisa full. Kalau misalnya kamunya masih setengah-setengah, nanti susah juga dibantunya. Iya betul. Nggak tuntas gitu ya. Iya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu ya. Iya, nah, saya akan bakar itu semuanya. Saya akan menyuruh penonton saya untuk membakar. Dia Asti ini kayak nggak ada di sini. Aku pengen tahu nih Mbak Asti, ritualnya kayak gimana sih sebenarnya? Kita masih agak bingung sebenarnya Iya. sih. It's a mysterious gitu loh. Maksudnya kalau yang melakukan ini kamu berarti suami kamu sakit karena ini gitu. Iya, makanya Iya. aku berpikir mungkin karena ini gitu kan dia sakitnya. Seperti apa caranya tadi? Coba diperhatiin lagi deh.
Ini kan udah digugat ya. Hah? Udah benangnya aja diiketin kayak gitu. Aku mau kamu lakuin step by step gitu. Pertama seperti apa dan Udah diulang. itu Iya. ya. Nah, oke. Aku cepet kok. Udah diulang. Jadi dari awal Dari awal. seperti apa? Aku mistis ya. Wow. Apa aja itu isinya? Coba tadi Celana. boleh dikeluarin. Terong, Terong lidi, terus sama itu. dibungkus kayak pocong ya. Iya kayak gitu. Yang bungkus sih waktu itu dianya juga orangnya. Gitulah kurang lebih Kak Roy. Saya minta jiwa-jiwa yang kosong untuk ngebakar. Kau melakukan ini karena dendam ya? Iya, karena saya Sama diam-diam. suami dan Iya. mertua dan bapaknya itu ya? Gitu. Dibulutnya panjang ya. Iya pokoknya sampai sebanyak-banyaknya gitu loh. Benangnya juga banyak, ini gitu campur. Iya. Terus sekarang udah kondisinya yang satu meninggal, yang satu sakit, sudah puas dong? Udah dapat apa yang diinginkan? Iya sudah puas, tapi akhirnya jin itu masih ada dan berpengaruh besar sama anak-anak ya kan. Kadang suka ngamuk sama anak-anak, suka marah yang gak jelas gitu kan. Aku ingin ngeluarin makanya, maksudnya ingin dia supaya hidup normal kayak gitu. Maksudnya gitu. Jin Saya itu yang butuh- tadi. Iya. Oke, Saya aku baru butuh nangkep kamu sekarang. bantuin saya. Jadi kamu atas dasar dendam gitu ya? Iya. Sekarang masih dendam masih ada atau enggak? Kasihan sih sekarang sebenarnya. Menyesal Kamu nggak? ambil, Nyesal masukin banget. situ. Tuh, itu tuh. Nih, masukin ke dalam mangkuk. Sampai masuk. Sisa ya. Dipengkokin aja. Oke, masukin lagi jarumnya. Benang. Itu minyak-minyaknya taruh aja. Bakar aja, taruh sini. Dan itu juga. Semoga nggak ada apa-apa ya. Lidinya terakhir. Patahin. Dan dibakar. Kenapa kamu takut tiba-tiba? Hah? Takut dia marah. Silakan dibakar. Diemin dulu. Jangan dipegang kan? Jangan dipegang dulu. Ini gejala fenomena supernatural ya mbak. Tampaknya dari dia. Ya kita harus take out dulu seperti Masukin aja nih. Kamu mau ngajak ngomong? ya kita aja Ngomong. ngomong. Ini siapa namanya? Mbak Nur ini dia masuk loh. Sadar. Mbak Nur. Mbak Nur. Siapa ini? Siapa namanya? Bisa bicara nggak? Hah? Bisa bicara nggak? Hei, kenapa sedih? Kamu udah minjem badan ini loh Mbak Nur. Mau ngomong apa? Enggak. Kalau enggak keluar aja. Iya keluar aja.
air kembang. Keluarlah dari tubuh anak ini. Ini masuk ini beda sama yang tadi ya. Maksudnya beda. Air kembang. Air kembang aja. Iya. Ada yang mau ingin disampaikan nggak? Nggak. Ya udah keluar ya dari Mbak Nur ya. Keluar ya Hah? dari Mbak Nur. Ya. Nah. Dia udah enakan kan? Mbak Nur. Dulu deh. Kamu kepalanya nggak kena. Ini akibat satu partisipan yang berakibat fatal. Nih, kamu pegang aja. Pegang aja minumnya, pegang aja. Baik. Tadi bentrokan energi yang sangat dahsyat sekali ya Mbak, Ya. Mbak Sarah. Dan ini belum habis terbakar. Belum. Sampai segala macam itu belum dibakar udah ada yang kesurupan. Saya mau ini dibakar. Dan sekarang kamu yang bakar deh. Ya, dia sendiri aja. Dia Bukan. sendiri aja. Kayak bahaya. Penonton jangan ada yang kosong lagi ya. Kayak yang Mbak Nur. Tapi yang masuk tadi ke penonton itu makhluk bawaannya Asti atau yang ada di studio? Bawaannya dia. Bawaannya dia. Apa? Udah Kamu marah. nunjuk-nunjuk saya. Iya, Pak. Diselesain aja. Iya. Keluar aja. Jangan ngumpet. Dia masuk lagi nih. Iya. Saya suruh bakar ini. Iya. Iya. Tidak. Enggak. Enggak. Jangan. Iya, enggak dibakar. Nggak apa-apa, Bay. Biarin. Hah? Nggak apa-apa, biarin. Apa? Deketin aja. Kamu tempatnya bukan di sini. Bukan di Mbak Asti. Kamu harus pergi. Buat apa saya bakar? Buat apa? Bakar. Buat apa? Hancurkan kamu dan balik ke alam baka. Saya senang di sini. Buat apa saya bakar? Mbak, kita berkutuk kekuatan ya, Mbak. Kamu bisa. Lihat ya, power. Dia perlahan keluar. Terus. Thank you. Harus di... Mbak Asti. Harus di... Harus dibakar. Mbak Asti. Mbak Asti. Mbak Asti. Mbak Asti. Kepalanya keras nggak tadi? Enggak, kan? tadi saya pegang. Nggak apa-apa. Ketang. Mbak Asti. Aduh. Mbak Asti. Mbak Asti. Mbak Asti. Bangun yuk. Mbak Asti. Oh my God. Mbak Asti atau siapa ini? Mbak Asti. Siapa? Mau ngomong apa? Saya tidak mau pergi. Pergi dong. Saya suka di sini. Tapi kan tempatnya bukan di sini. Saya nyaman di sini. Tapi kan bukan tempat kamu di sini. Ah, Ya. ah, Kasihan Mbak Asti. Ya. ah, Ya. ah. Ya. Biar dia jadi tumbal juga. Jangan dong ya. Tarik Roy. Jangan. Ya. Keluar aja. Ini Nggak apa-apa. Iya. Terus take out dia. tolong bawa dong penonton. Pulang Di ya. take out aja deh. Pulang ya.
Pulang ya. Pulang ya. Pulang ya. Lepasin Kasihan, Mbak Asti. semuanya. Ini Lepasin. Mbak Asti, Kembali ke alam. Roy. Roy. Aduh. Didudukin dulu. kepala. Kasihan. Dudukin dulu. Kasihan. Iya, kenapa? Ini pegang aku. Lihat aku. Buka matanya. Ini Mbak Nur ya tadi ya? Iya, Nur. Mbak Nur dilawan. Lihat aku. Steven ya? Iya, astagfirullahaladzim. Lagi Mbak. Lagi. Lihat aku. Melek dong. Jangan merem. Iya, buka matanya. Ya. Apa tadi? Lagi. Lihat aku lagi. Lihat aku, jangan merem. Lihat aku. Lagi lihat aku. Kalau mau dimuntahnya. Hah? Kenapa? Nggak bisa, ya? Bener lihat aku. Pegang badanku. Jangan ikutin. Melek, buka mata. Udah. Minum dulu. Coba melek Mbak aja. Tin ya. Mau nggak? Mau muntah? Enggak. Ya udah. Mau dikeluarin dulu. Yuk. siap diri, Pak. Di take out aja ya. Dibawa keluar ya. Ya. Tuh, sepatunya ada, udah. Sepatunya. Aduh. Itu beda lagi sama yang tadi masuk atau masih yang sama? Ya bentrok. Kayaknya bentrok energi juga ya. Bentrok Iya. energi. Oh, udah dibakar ya? Udah selesai dibakar. Dan Mbak Asti bisa dengar kami? Bisa. Aku jagain kamu. Mbak Asti udah enakan? Udah. Ini dia udah benar-benar lepas dari sosok ini. Kok tadi tiba-tiba dia masuk lagi? Belum sepenuhnya ya, Mbak. Iya. Masih ada lagi. Tapi saya berdoa semoga Mbak Asti tuh dekat sama yang di atas saja dan benar-benar bisa ngelakuin banyak perbuatan baik dan karma baik. Iya. Kalau Karena setelah ini harus ada yang dibayar. Iya. Karena perbuatan kamu kan. iya. Maksudnya dibayar, ya kamu harus gimana caranya untuk berbuat baik. Jangan mengulangi lagi. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu juga ya apa penyebabnya suami kamu sakit. Tapi kalau memang benar karena kamu, Iya. gitu. Ya. Harus tangani secara medis juga suami. Oh iya, harus dibawa ke dokter ya. Iya. Tapi ya itu dia suka nggak mau. Harus maksa. Iya, Jadi dia dibujuk malu, mungkin. sakit itu dia malu gitu sebenarnya. Dia diajak baik-baik. Iya. Itu yang pernah dia kubur harus diapain tuh? Dia lupa kali ya dikubur di mana ya. Ingat nggak? Pokoknya di tempat itu ya di daerah itu ya. Tapi Di rumah memang orang yang pernah datengin itu tahu? Ingat alamatnya, tempatnya, rumahnya? tahu sih alamatnya. Harus cari tahu ya dan harus didoain semoga tenang mereka ya. Oke.
Ini sosok ini nggak balik lagi ke dia. Mudah-mudahan sih enggak ya, hanya sementara saja. Kalau mbaknya masih ada, sering melakukan itu, persegiannya, Dia bisa. artinya dia akan terus dihantui lagi. Ini sosok ini nggak balik lagi ke dia. Mudah-mudahan sih enggak ya, hanya sementara saja. Kalau mbaknya masih ada, sering melakukan itu, persegiannya, Dia bisa. artinya dia akan terus dihantui lagi. Jadi jangan pernah melakukan ritual itu lagi ya. Oh Iya, iyalah, jangan. sudah pasti. Ya, jangan pernah. Ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah bahwa jangan pernah sekali-sekali cobain untuk ngebuka cakra kita dan kita kebuka. Sekali pintunya kebuka, once dia udah masuk, kita nggak bisa cari pintu Jalan yang harus keluarnya. balik. Kayak labirin. Apalagi yang berhubungan dengan dunia hitam. Iya, betul sekali. Apalagi yang kayak hitam-hitam gini. Kamu kan kayak apa ya, bikin perjanjian dengan yang Iya. gelap gitu, yang negatif gitu. Pasti akan ada imbasnya untuk kehidupan kamu. Tapi ini kan dia dari badan suami aku kan? Ya sebenarnya dari badan kamu juga. Apa karena aku udah menyatu jadi suka ke aku gitu, gimana? Karena Iya, kamu seperti itu ya. Tadinya kiriman ya, dikirim sama keluarganya itu. Ya tapi kan itu, misalnya kita udah tahu ada sesuatu yang jahat yang dibuat orang untuk melukai kita gitu ya. Kan nggak harus juga kita melakukan hal yang sama untuk membalas orang itu. Iya. Sama aja kan, dia pakai yang hitam untuk melukai kamu, kamu ngebales juga menggunakan sesuatu yang hitam juga untuk, jadi nggak. Jadi itu bedanya. Jadi Iya. perang magic ya. Apa yang mereka terima, bisa jadi itu yang harus kamu terima jadinya. Iya. Dibersihkan aja dengan doa. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, tampaknya memang seperti itu. Sarah, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, itu aja. Baik, Mbak Asti, kami harap yang terbaik buat Mbak Asti ya. Iya. Semoga suami cepat sehat kembali dan Terima anak-anak kasih. semuanya baik-baik aja kondisinya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mbak Asti. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Belajarlah menerima kehidupan masa lalu yang kelam. Mulailah menatap masa depan tanpa dunia hitam. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ucapan yang mematikan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sony.
karena buat saya sakit di pengobatan seperti itu gitu, ditusuk, di jarum, digambar badan saya nggak boleh dihapus sampai saya ketemu orang-orang malu seperti itu Mas Bayu. Tapi sembuh. Tidak Mas Bayu, malah saya merasa apa ya, hidupnya nggak tenang Mas Bayu gitu. Jadi saya sadar ketika saya besar, setiap saya berucap jelek pasti terjadi ke orang. Jangan sampai saya sakit hati dengan orang. Pernah kejadian seperti itu? Pernah, teman saya dulu SMP, saya ingat itu hari pertama saya sekolah kelas 1 SMP gitu. Dan kebetulan orientasinya olahraga di lantai 4. Tempat olahraganya di lantai 4 ya, lapangan basket lah gitu. Lalu saya naik tangga sampai di lantai 4, ditanya sama teman saya, teman baru ya, dia bilang, kenapa nggak ikut olahraga? Oh saya nggak bisa, saya sakit, saya bilang gitu. Dia bilang, oh lo nggak cocok sekolah di sini, lo harusnya sekolah di tempat orang-orang cacat, kata dia gitu. Saya sakit hati, saya ke kamar mandi, saya nangis. Setelah pelajaran selesai, saya turun duluan karena saya nggak ikut kan. Tiba-tiba dengar suara dari lantai 4 jatuh itu anak kelas 3. Dan sampai sekarang dia di kursi roda. Gitu. Banyak kejadian-kejadian lain Mas Bayu. Jadi setiap sakit hati Anda mengucap, Ya, betul. Pasti kejadian. dan Seperti mereka itu. biasanya celaka. Ya, dari orang-orang yang ngobatin saya juga bilang saya ini memiliki apa ya? Ada yang bilang saya diikutin oleh leluhur saya, ada yang bilang di belakang saya ada pedang, macam-macam Mas Bayu, sampai saya bingung, saya nggak tahu gitu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu di dalam saya ada apa gitu. Kamu juga ngeliat itu, Sar? Iya, tapi sambil tadi menganalisa gitu ya. Mas siapa namanya Mas? Maaf. Sony. Ya, Sony. Sepertinya masih ada hubungan dengan keluarga. Karena ada beberapa kasus orang dilahirkan mempunyai kemampuan lebih dari orang biasanya. Gitu. Tapi ya itu sebenarnya bukan melulu hal yang jelek ya. Tapi memang untuk orang yang mempunyai kemampuan itu harus belajar bagaimana caranya untuk tidak terpancing emosi sehingga bisa Malah menggunakan ucapannya hal-hal bisa yang menjadi apa ya, celaka buat orang lain. membahayakan orang lain. Mendengar omongan Mbak Sarah, saya ingat gitu. Ada di kompleks saya orang yang sudah dituakan gitu Mas Bayu. Jadi suatu saat saya pernah waktu SD tiba-tiba bangun tidur nggak bisa gerak sama sekali Mas Bayu. Cuma kaki saja dilipat seperti ini nggak bisa gitu. Orang tua saya sudah nangis. Kita ke dokter, dokter angkat tangan. Gitu kan. Akhirnya orang tua saya nyamperin orang itu, minta tolong, dia bilang mau potong kambing nggak, kata dia, untuk dikasih sedekah ke orang lain. Mau gitu. Habis itu setelah mau potong dikasih orang lain, saya di rumah sakit sudah bisa bangun dan sembuh. Dan si walaupun pakai recovery ya, nggak langsung ini ada prosesnya gitu ada ya. proses. Dan si orang ini bilang anak ini anak yang hebat gitu. Jadi apapun orang bisa melihat kalau Mas Sony ini punya kemampuan. mungkin ya, saya sih nggak merasa itu Mas Bayu gitu. Jadi orang itu bilang anak ini anak yang hebat. Apapun yang diucapkannya nanti ketika besar, kalau kalian anggap ngaco, ini pasti kejadian, kata dia. Baik. Nah, malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa tujuannya? Jadi saya ingin dilihat gitu Mas Bayu, ada apa di dalam saya. Kalau misalkan bisa dihilangkan saja, karena saya takut ngomong jelek ke orang, nanti kejadian saya takut dengan diri saya sendiri gitu, imbasnya ke saya sendiri gitu. Saya takut karena kan namanya manusia nggak luput dari kesalahan gitu, pasti ada emosi, ada marah gitu kan. Seperti itu, saya takut ngomong jelek, ucap jelek, kejadian, itu yang saya takut. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Sony bisa mendapatkan tujuannya ya, supaya benar-benar bisa, ya kalau misalnya memang ternyata berefeknya buruk, ya bisa hilang malam hari ini. Tapi kalau misalnya ternyata bisa membawa kebaikan, ya kenapa tidak gitu ya. Kita akan ajak Mas Sony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sony,
terlahir dengan tanggal lahir 12 Juni 1983 dengan nomor rumah 7. Dia memiliki masa lalu yang sulit dengan penyakitnya. Entah kenapa, saya melihat ada sesuatu yang salah dari penyakitnya. Saat ini, saya juga merasakan adanya sosok makhluk gaib yang menyukainya. Saya melihat ia mempunyai aura yang buruk. Aura ini muncul secara tiba-tiba di jiwanya. Akibat setiap ucapannya menimbulkan rasa sakit hati terhadap orang lain. Di dalam tubuh Sony, saya melihat sosok nenek-nenek yang seram sekali. Benar-benar luar biasa seram dan horor. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan semua. Makasih. Dengan Pak Sony dengan tanggal lahir 12 bulan 6 1983 dan nomor rumah 7. Tuh. Sony dari kecil sering dibawa ke orang pintar gitu ya, ke dukun untuk pengobatan. Waktu itu ada satu kelainan genetik, tapi justru sekarang ini dirasa punya kemampuan supernatural. Apapun yang diucapkan biasanya kejadian. Bahkan saat sakit hati dengan orang lain terucap, maka biasanya orang itu jadi celaka. Makanya malam hari ini mau dilihat sebenarnya ada apa dalam dirinya Mas Sony. Dan kalau misalnya emang ternyata itu memberikan efek negatif, mau dihilangkan. Iya, saya melihat emang kecenderungan dia pahit lidah sih. Si pahit lidah Pahit itu lidah tuh istilah dari Sumatera ya. Itu jadi pahit begitu lidah. sebut yang jelek. Jelek, lalu akan kejadian jelek gitu. Dia kayak sumpah serapah tapi langsung bisa kejadian. Itu namanya sumpah, namanya pahit Si lidah. pahit lidah. Oke. Mas Sony tapi pernah menggunakan untuk menyembuhkan orang lain nggak? Mungkin kalau ada orang yang meminta, saya akan bantu. Pernah membantu orang lain dengan Pernah- menggunakan pernah kemampuannya yang secara dimiliki? tidak sengaja, Mas Bayu. Jadi misalkan ada orang gitu bertanya kepada saya, teman lah ya, teman saya, dia hanya nunjukin foto, dia minta dilihat gitu, ini orangnya gimana gitu. Saya terangin, dia bilang, oh iya benar orangnya begitu, memang gini gitu, seperti itu. Oh, Anda bisa membaca Iya. gitu. Sosok nenek-nenek tua yang sudah sepuh sekali. Saya juga melihat sosok kuntilanak juga di sini. Gitu. Lu ada komentar? Belum. What do you see on him? Selama ini pernah ketemu sosok yang mungkin apa ya, makhluk astral, Kalau makhluk secara gaib, langsung enggak, Mas Bayu, tapi kalau mimpi iya. apa yang datang dalam mimpi? Jadi seorang kakek-kakek gitu, Mas Bayu, dia jenggotnya putih, putih. Terus dia suka apa ya, seperti mengajarkan kebaikan gitu, Mas Bayu. Tapi kadang juga ada yang nggak benar masuk gitu, Mas Bayu. Tapi hanya mimpi gitu, seperti ini loh, maksudnya seperti sebelum kita tidur kan ada yang kita diem gitu, antara mau terlelap sama enggak, sebelum terlelap gitu, kayak ada yang mau masuk gitu. Itu- Sorry, Mas Bayu. silakan. Pernah nggak Mas pada saat mimpi itu misalnya rasanya lagi jalan-jalan ke suatu tempat sampai diserang gitu, pernah nggak? Nggak pernah, Mas. Nggak sampai diserang ya? Cuman saya kalau misalkan saya konsentrasi gitu ya, merem, itu tangan saya bergerak sendiri. Sampai saya nggak tahu gerakannya, nggak hafal. Kalau keadaan sadar seperti ini saya nggak tahu. Gitu. Iya, benar-benar di bawah pengaruh makhluk halus sih. Waktu melakukan itu, pernah ada yang melihat Anda gerak-gerakin tangan? Saya apa? nggak pernah.
Nggak pernah ada yang tahu. Nggak pernah ada yang tahu Nggak gerakannya pernah ada yang seperti tahu. apa, Saya ngelakuin diam apa aja, nggak ada yang gitu. pernah. Nggak pernah ada yang tahu. Sampai orang tua saya, keluarga saya nggak ada yang tahu. Gitu. Saya di keluarga hanya taunya saya sakit gitu aja. Gitu ya. Saya mau coba gambar apa saja yang saya lihat di sini. Ada banyak sekali makhluk-makhluk halus ya. Ini ada makhluk-makhluk astral yang kamu gambar dan kamu lihat di belakang atau dalam dirinya Sony, Roy? Dalam dunia Sony. Jujur ya, terus terang, Pak Sony tuh suka berkunjung ke magis-magis ya. Untuk berobat iya. Sampai sekarang. Sekarang tidak. Terakhir saya itu SMA. Lumayan Artinya berarti. penglaris juga masuk dong ya. Agar ditunduk cewek-cewek. Ya. Oke, itu yang saya rasakan juga. Pengasihan. Pengasihan. Dan dia menatap saya agak serem ya saya. Saya melihat banyak makhluk halus nih. Iya. Itu yang lihat. Ini jadi ada 3 makhluk ini dalam dirinya Sony, terus dia bergantian ngendaliin Sony. Tuh. Dan sekarang yang tengah itu lagi ngendaliin dia. Tapi sebenarnya ini Mas Sony ini kan memang dilahirkan mempunyai kemampuan yang lebih gitu. Mungkin bisa berpengaruh karena Mas Sony melakukan yang ini. Pengasihan. Pengasihan. Berdampak. Jadi ada efek. Karena dia sendiri tanpa ini juga sudah menarik energi dari sekitarnya. Dan biasanya kan kalau misalnya orang emang mempunyai kemampuan ini emang harus latihan gimana caranya supaya tidak terserap energinya kayak gitu. Dan Jadi ditambah lagi mungkin ya dan dia sering pergi ke Iya. itu ke tempat-tempat itu bisa jadi berefek gitu, dan makhluk-makhluk yang seharusnya tidak ada dekat Mas Jadi Sony malah jadi ikut. malah ikut. Karena dia datang ke tempat-tempat ya untuk menarik hal mistis. Mas Sony sadar nggak kalau misalnya, maksud saya gini, pernah nggak melakukan sesuatu yang di luar kesadaran Mas Sony? Selain yang tadi gerak-gerakan tangan kalau lagi merem itu. nggak sadar. Karena Saya betul- kalau sudah seperti itu udah nggak sadar. saya sama sekali gambarnya. Take over ya. Hah? Ya udah diambil berarti. Iya, udah di take over. Dan saya melihat juga ada yang badannya besar lalu kemudian semacam hijau. Semacam butuh hijau Iya, semacam butuh hijau tampaknya. di dalam dirinya dia juga. Iya, banget. Mas Sony pernah ada yang ngomong nggak atau ngasih tahu atau ngeliat apa yang Mas Sony lakukan saat kondisi tidak sadar? Dia bilang menggerakkan tangan seperti gerakan silat, seperti kayak gitu lah. Gitu. Gerakan silatnya itu mencelakai orang nggak? Saya nggak sadar. Ya, menurut cerita orang Iya, yang ngeliat itu. powerful dia bilang. Ya, Powerful. Seperti benar-benar orang sedang keadaan silat gitu. Dan memang kalau saya tidur mimpi itu seperti diajarkan juga gerakan-gerakannya. Tapi kalau saya sadar bangun nggak bisa saya. Seperti keadaan sadar seperti ini suruh niru nggak bisa gitu. Dalam mimpi ada yang ngajarin? Iya, Siapa? itu banyak yang ngajarin gitu. Nggak satu orang aja. Manusia bentuknya. Saya ya macam-macam Mas Bayu. Butuh hijau. Warnanya apa? Karena saya juga nggak pernah belajar secara langsung gitu ya. Gitu. Saya sebenarnya tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Tapi Tapi apa yang terjadi semua udah jadi bubur. Iya. Nasi sudah menjadi bubur. Yang saya pesankan, ya kalau memang nasi udah jadi bubur, ya
Ya udah bikin aja bubur ayam. Tambahin ayam, Tambahin tambahin ayam. kecap, tambahin ininya gitu ya. Biar Bukan bisa berarti dinikmatin. stop untuk bikin sesuatu. Langsung berkreasi untuk jadiin bubur ayam. Kamu soalnya aku ngerasa terlalu saya merasakan terlalu ini ya, mendalam gitu lah, Tenggelam dalam ininya dia ya. ya. Jadi maksudnya Roy mungkin Mas Sony ini udah terlanjur cemplung punya kemampuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan atau justru keburukan. Iya. Ada baiknya justru malah digunakan ditambahin hal-hal yang yang membawa ini. malah buat untuk kebaikan. Ini ya pengasihan. Justru tapi Sebenarnya malah tanpa ini Mas Sony itu udah bisa menjadi magnet loh buat Sony ini udah terlanjur cemplung punya kemampuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan atau justru keburukan. Iya. Ada baiknya justru malah digunakan ditambahin hal-hal yang yang membawa ini. malah buat untuk kebaikan. Ini ya pengasihan. Justru tapi sebenarnya malah tanpa ini Mas Sony itu udah bisa menjadi magnet loh buat iya ya. misalnya ya apa yang mungkin untuk jodoh ya, tapi selama kita memang niatnya baik pasti sih seharusnya juga bisa menarik yang baik. Mas Sony bilang nggak percaya gini-ginian tapi pengasihannya tuh Mungkin gini Mas Bayu, kalau kita ke orang pintar gitu, mungkin dia yang ngasih, kisahnya nggak tahu. Gitu. pertama kali Mas Sony datang ke orang pintar tuh apa? Berobat untuk orang tua, dengan orang tua bareng-bareng, Oke. seperti itu. Saya ingin kasih lihat wajah aslinya. Kamu nggak kapok-kapok sih ya? Ini yang aku lihat. Rusak mukanya. Ini siapa? Iya. Ingat kan satu persatu. Jangan-jangan ini korban-korbannya. Pernah ada korban gitu? Mas Sony? Pernah? Korban apa ya? Waktu itu ada seorang wanita, dia menolak saya. Terus? Saya berucap jelek, Ucap jelek. berucap jelek lagi. Kamu ngatain dia mati aja ke Iya. neraka. Tuh. Dan akhirnya dia menurut penerawangan saya, dia pergi meninggalkannya selama-lamanya. Itu iya. Harusnya kalau udah begitu sadar nih, kita punya mulut harus dijaga. Shoot. Harusnya lebih hati-hati jadinya. Banyak loh, semua korbannya ada di dia. Itu, ini, itu, dan itu. Coba dipraktekin kamu sambil memejamkan mata. Oh, by the way, aku butuh masker mata juga. Kamu jagain aku ya. Udah rela belum di semuanya? Saya kan nggak berani kalau kamu nggak berani. Rela Mas. Ini apa sih buat apa? Eye mask. Eye mask. Hai mas. Really showy. You have to wear this. Do we have to wear this? No, right? Yes, like this one. Yang bawah itu. Mau dipakai? Partisipan perlu pakai? Partisipan pakai nggak? Partisipan aja yang pakai ya. Partisipan pakai kain hitam. Oke. Oke. Kamu perlu mendekat nggak Siapa? sama partisipan? I cannot see. Oh, oke. Segini deh. Dekat. Udah cukup, jangan terlalu muncul. Segini aja, San. Ya.
ditutup ya. Kan banyak barang muncul. Jelaskan lagi alamatnya di mana, kita akan sensor. Maaf ya Pak, saya harus memberitahu ini bahwa kalau kamu ingin kehidupan yang lebih baik, saya berharap kamu bisa berbuat baik sama istri. Memang ada banyak makhluk astralnya ya, di dalam diri Mas Soninya ya. Astagfirullahaladzim. Dia kayak kerasukan nih. Jangan kau ganggu anak Sir. ini. Dia keturunanku. Dia kerasukan. Aku tidak mengganggu. Aku menjaga anak ini. Anak ini terlalu sering diremehkan oleh kalian semua. Yang sudah perlu kalian. Ini leluhurnya ya. Tapi dia bilang kan mau ngejagain, Sar. Mau jagain tadi bilangnya. Nggak usah tidur. Mau dibuka aja nggak? Boleh? Hah? Mau? Yang punya kurungan. Bicara baik-baik aja. Ini keturunanku. Aku menjaganya. Darahku mengalir di tubuh ini. Ya sudah, kalau mengalir di tubuh ini, kau bisa cari tempat lain. Tugasku belum berakhir. Apalagi tugas apa lagi yang belum selesai Menjaga anak ini. sampai dia meninggal? Ya. Dari mulut-mulut kalian yang selalu meremehkannya. Anak ini anak yang hebat. Apapun yang diucapkan pasti terjadi. Apa ya? Belajar untuk ambil kontrol energi yang ada itu kan. Karena kalau misalnya kita ngebiarin apapun itu yang misalnya juga dari lahir, kan yang punya badan kita ini, kita yang berjalan di dunia ini sebagai misalnya sebagai Sony, sebagai Sarah, Oke. sebagai Roy gitu. Nah, Iya. kita kan harus bisa memilah-milah gitu maksudnya. Masih. Jadi tergantung partisipan. Tergantung partisipan. Kenapa? Hah? Kenapa Mas Bayu? Tiba-tiba deket dia kayak ada, nggak tahu ada energi yang mau nyekek. Ini dia bisa keluar nggak sih? Saya takut justru ada yang malah kena celaka nih. Bisa ya keluarga. Bisa, Rah. Udah cukup kali ya? Udah cukup. Air yang di dalam kolam itu dikuras ya, dimasukin jadi kolam renang baru gitu. Kenapa? Air yang udah lama itu airnya diberesin dan diganti air kolam yang baru. Soalnya waktu itu Mas Sony mention
rumahnya itu ada kolam renangnya dan segala macam. Ada Itu- semacam kolam gitu. Iya, iya. Dia kan saya tetap memperebutkan harta seperti itu. Jadi kamu lagi ngelihat ke rumahnya ya? Iya, saya lagi lihat ke rumahnya. Rumahnya bersih, bagus. Tapi ini kalau enggak ini jadi chaos antara satu keluarga dengan yang lain. Ini dia Hah? dia terus Nyerang ya. Kan ku buat kalian semua sengsara. tuh. Kita kan nggak mau nyerang kamu loh. Kita kan di sini mau ngebantuin yang punya kurungan kok malah kitanya diserang. Hah? Perjalanan jauh ya. Jauh juga perjalanan. Jauh. Duduk dulu ya. Iya. Minum boleh nggak? Oke, aku minta dulu. Thank you. Ini dia takut penonton deh. Jangan bengong. Jangan ada yang bengong ya, teman-teman. Gimana cara balik? Tahu dia sendiri lagi harus ngelawan. Saya rasa Mas Sony sekarang bawa jimat juga. Bawa jimat. Mas Sony bisa balik, bisa dilawan. Bisa. Ya, saya minta izin saya buka. Mas Sony, Ya. Anda bawa jimat ya? Jujur sama kita. Udah bentrokan energinya udah berat banget ya. Bayu. Mau minum dulu nggak? Dulu deh. Minta minum dulu boleh nggak buat Mas Bayu ya, tolong ya. Mas Sony kalau bawa jimat, sekarang bisa diambil. Oke. You okay? Ambil. Enggak. Ini kayak apa sih? Saya kalau udah terlanjur di dalam dunia supranatural yang kayak gini kan awam ya, Iya. awam pengetahuan semacam Jadi dia nggak bisa kendaliin dia. Iya. nggak bisa. Kepengaruh kan akhirnya. Betul. Astaga. Oh ini yang leluhurnya itu ya. Ya, aduh. Mas Sony dapatnya dari mana ya? Tunggu. Sumpah dong. Saya melihat garisnya, walaupun tidak dihantui tapi punya power yang besar banget. Oke, kalau kamu ngelihatnya ada apa, Sar? Ngeliat itu, Sar? Apa yang kamu rasain, Sar? Di mana dapatnya ini Mas Sony? Maaf.
Saya diwariskan Oh, dari keluarga. oh dari keluarga. Berarti sudah Dulu dari ada kecil ya? guru SD saya, guru SD, guru agama. Tiba-tiba menyamperin saya dan dia minta ketemu orang tua saya. Terus dia tanya, ketika di rumah dia tanya ke orang tua saya, apakah punya pusaka, dia bilang gitu. Ibu saya tidak mengerti apa itu pusaka atau jimat atau apapun, dia bertanya, pusaka itu apa, kata ibu saya. Terus kata itu guru SD saya, dia bilang ya seperti peninggalan, seperti tombak, pedang atau apapun. Oh ada, dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya tapi di rumah om saya, dia bilang gitu. Jadi ibu saya bilang, kebetulan rumah om saya deket tetanggaan. Jadi Diambil terus dimandikan sama si guru agama itu. Dia bilang ini maunya sama saya. Oke. Seperti itu. Berat nggak tapi Mas? Maksudnya menerimanya kayak oh, ya udahlah it's okay atau gitu. terbebani? Atau terbebani. Saya sejujurnya terbebani. Berat. Sebenarnya kalau misalnya memang ada yang memberikan barang-barang seperti ini, kalau kitanya nggak seret, nggak apa-apa loh, nggak diterima. Karena kan kita nggak bisa maksain badan kita. Ya. Energi apa yang dari luar yang misalnya kitanya nggak seret, nggak apa-apa. Apa itu emang mungkin takut nggak sopan gitu kali ya, nggak enak gitu. Cuman sebenarnya nggak apa-apa. Kalau Roy ngelihatnya ini energinya sebenarnya positif atau negatif justru? bisa jadi positif dan bisa jadi negatif kalau di tangan orang yang salah. Oh, sebenarnya sih baik juga ya. Dan saya mau nanya Mas Sony, ini benar-benar pertanyaan yang aneh sih. Mas Sony udah pernah masuk penjara ya? Pernah. Saya merasakan itu dari tadi. Dia penciuman saya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Bu ya, sekarang kita benahin diri Mas Tony, Sony untuk ke anak istri yang lain dan berbagi ke masyarakat. Gitu. Buka aja klub tinju. Ya, biar sutradara. Oke. Ini sekarang apa yang harus dilakukan oleh Mas Sony ini supaya dia bisa benar-benar, karena tujuannya lepaskan ya. Iya. Gak mau dia sebenarnya dikendalin sama makhluk-makhluk ini. Gimana Sarah dan Roy, apa yang harus dilakukan? We cannot do nothing. Dia ya? Iya harus buat. Memang gimana ya, saya agak berat untuk melepas ini. Coba saya lihat boleh gak? Silakan. Kalau kamu ngelihatnya emang dia harus lepasin ya, Sarah? Gak bisa? Ya, kalau misalnya emang nggak kepengen ya Bisa jangan. dikembalikan. Astaga, ini bisa loh. Roy, Don. Hati-hati Roy. Oh. Jadi kalau misalnya memang mau, ya pasti ada tanggung jawabnya kan gitu. Apapun pilihannya pasti akan ada tanggung jawabnya. Dan kalau sebenarnya dia nggak sanggup tuh nggak apa-apa. Ya nggak Nggak apa-apa kan diterima. gitu. Maksudnya kan nggak semuanya juga bisa diterima gitu. Maksudnya untuk kita Nggak ada konsekuensinya tapi sama dia. enggak lah, nggak apa-apa. Gimana caranya supaya dia, apa yang harus Sony lakukan supaya dia benar-benar bisa terlepas dari kendali makhluk-makhluk ini? Nah, itu pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya ya, bahwa beribadah ya seperti itu, Mendekatkan diri ya, ke ya, Tuhan. ada sholat Jumat juga ikut segala macam. Oke. Gitu. Kan dia jualan CCTV, jualan ini kan Kamu udah usaha juga? CCTV Saya kan. ya, CCTV? Oh, usaha Iya. dagang CCTV. Oke. Usaha CCTV itu kan bisa bermanfaat buat orang lain. Coba Bisa. aja kalau nggak dilatih juga kan dia Iya. bilang tadi kalau dia mengucap itu bisa kejadian.
Coba diputer Mas. Jadi misalnya sakit hati sama orang, dijadiin positif. Walaupun kamu sakit hati ya Tuhan, saya mendoakan orang ini semoga sadar jadi lebih baik. Jadi ke kitanya juga Bukan Saya positif. kece nih, kayak gini aja tiap hari gue seger. Iya, gue juga. Enak positif, tapi bener ya. Jadi karena dia biasa yang dia sebut kejadian, dia ubah yang dia sebut justru yang baik. Positif ya. Yang positif. Walaupun mungkin kita sakit hati, kesel sama orang itu, tapi ya mungkin orang itu lagi ada masalah lain yang berat gitu. Iya harus dari dianya Mungkin sendiri ya, berarti gitu. ya. Untuk tapi harus dilatih. Dicoba. Begitu sakit hati, doakan yang baik supaya kejadian. Justru itu akan terhitung amal ibadah yang akhirnya membuat Mas Sony lepas dari kendali yang gini-gini nih. Mas Sony gimana? Bisa dipahami nggak kira-kira? Saya masih nggak tahu kenapa semenjak tadi saya pegang ini bawaan itu saya nggak suka ngeliat Roy. Nggak suka. Dia nggak melakukan apa-apa loh. Justru tujuannya untuk ngebantu Mas Sony loh. Itu yang saya nggak. Saya suka seperti itu. Tahu-tahu ada perasaan aneh gitu yang tiba-tiba benci sama itu orang tanpa sebab. Berarti ini mungkin awal untuk memulai merubah yang tadinya pahit lidah menjadi mengucap hal-hal yang baik gitu. Mungkin memang di sini kali ujian. Kamu bisa ngelewatin kok Sony, masih jauh kok. Belum ada kata terlambat. Iya. Sony. Bisa. Terus bagusnya ini gimana Roy? Ini bagusnya saya akan sita di ruangan isolasi dan karantina. Akan kita sita. Nggak perlu dikembaliin ke. Nggak perlu. Oke. Baik. Terserah kamu Gimana? mau apa tidak. Terserah dia mau apa tidak. Kalau memang untuk kedepannya lebih baik buat saya, kan saya lepas. Ya sih. Rela untuk disita ya? Iya. Karena kan ini dari turun temurun gitu. Nggak, dan sudah ada sebelum saya lahir nih. Ya kalau dia nggak kuat dan salah gunain jadi malah efeknya ke dianya juga ya. Oke. Kalau gitu kita sita ya. Saya ambil ya. Iya. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Enggak, itu aja tadi benar-benar berkumpul dengan teman-teman yang asli, terus banyak ngobrol, curhat juga, sering curhat sama mamanya. Iya. Dekat ke keluarga dan teman-teman baik. Sarah, ada yang mau disampaikan? Doa ya, ujung-ujungnya pasti kita kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Mas Sony, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami salut, saya pribadi saya salut dengan keinginan Mas Sony untuk bisa lepas dari semuanya. Ya. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk kebaikannya, kemampuannya. Terima kasih Mas Sony. Selamat malam, Anda boleh meninggalkan studio. Berhati-hatilah dengan lisan Anda, karena akan ada luka yang perih hingga waktu yang lama. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Asti dan Sony. Asti tadinya bisa dibilang sebagai korban sebenarnya, tapi justru dia berubah menjadi seorang pelaku mistis di mana suaminya bisa dibilang diguna-guna dengan menggunakan media, terong, lidi dan lain-lain yang menyebabkan bapak mertuanya meninggal dunia dan suaminya sakit sampai sekarang. Sementara Sony dirinya dikendalikan oleh makhluk astral yang sebenarnya bukan keinginannya, tapi justru dia tidak sanggup untuk mengendalikan dan bahkan meninggalkan barang pusaka warisan keluarganya di meja kejujuran Menembus Mata Batin. Tanggapan kamu gimana, Roy? Asti dan Sony? Saya agak khawatir dengan Asti sih. Khawatir sama Asti ya? Ya karena memang dia anaknya 4-6 janinnya diambil loh. Sama makhluk yang menyeramkan tadi perempuan. Oke. Sarah, gimana tanggapan kamu? Ya itu kan kalau ada yang jahat sama kita balas lagi dengan kejahatan, nggak akan ada habisnya, itu akan berputar terus gitu. Jadi ya memang kadang-kadang sakit hati atau yang kita jalanin tuh nggak enak, tapi ya itu gimana caranya untuk jangan melakukan hal yang sama.
Iya bener ya, kalau dilihat benang merahnya dua-duanya karena sakit hati akhirnya malah melakukan hal yang salah. Iya, dan sama lagi. Sama lagi malah ngejahatin orang lain. Jadi ya itu gayung bersama tuh udah masuk dalam lingkaran setan, nggak akan ada habisnya. Makin dalam lagi Iya. terpuruknya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Sarah Wijayanto, terima kasih banyak Thank you sudah so hadir di Manus much, Mata thank Batin. you banget. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Amin, makasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah menyalahkan kondisi apapun yang datang menimpa. Karena kita selalu memiliki pilihan untuk menyikapinya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.